Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusti Nurzanah, NIM 213010649. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas materi kriptogami, yaitu tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku. Adapun materi pembelajaran yang akan dibahas yaitu ciri-ciri umum dari Pteridophyta, yang kedua struktur Pteridophyta, yang ketiga reproduksi dan klasifikasi Pteridophyta, dan yang terakhir peranan Pteridophyta. Ciri-ciri umum dari Pteridophyta atau tumbuhan paku ini yaitu struktur tubuhnya sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun sejati, atau disebut juga dengan Cormophyta. Yang kedua, tumbuhan paku telah memiliki xilem dan floem. Yang ketiga, mengalami pergantian keturunan atau metagenesis. Yang keempat, generasi saprofitnya ini lebih dominan daripada generasi gametofitnya. Karena generasi saprofitnya ini berumur lebih panjang daripada generasi gametofitnya. Selanjutnya, akarnya serabut dan batangnya berbentuk rizom. Pada Pteridophyta ini, memiliki ujung daun muda yang menggulung atau disebut juga dengan circinatus. Kemudian reproduksi secara aseksual ini menghasilkan spora. Dan sporanya ini dihasilkan oleh sporofil atau daun fertil. Adapun habitatnya dapat dibedakan menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama berada di air atau disebut sebagai hidrofit, yang kedua di tempat lembab disebut sebagai hygrofit, yang ketiga menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit, dan yang terakhir sisa-sisa tumbuhan lain atau sampah-sampah sebagai saprofit. Nah, ini dia gambar Pteridophyta atau tumbuhan paku, itu dia memiliki daun muda menggulung. Selanjutnya, struktur Pteridophyta. Yang pertama, akar. Pada tumbuhan paku ini, dia memiliki akar serabut tanpa akar pokok, dan akarnya ini disebut sebagai akar semu atau rhizoid. Fungsi dari akarnya ini sama seperti dengan tumbuhan lain, yaitu untuk menyerap air dan mineral. Yang kedua, batang. Tumbuhan paku pada umumnya memiliki batang di dalam tanah yang disebut dengan rhizom. Namun, ada juga jenis tumbuhan paku yang batangnya terlihat di luar. Fungsi dari batang pada tumbuhan paku ini yaitu sebagai tempat untuk fotosintesis. Panjang batang pada beberapa jenis tumbuhan, seperti paku pohon atau paku tiang, mencapai 5 meter dan kadang bercabang. Contohnya yaitu seperti Alsopila dan Cyathea. Selanjutnya, daun. Daun pada tumbuhan paku ini dibedakan berdasarkan ukuran dan fungsinya. Berdasarkan ukuran daun, dibagi menjadi dua, yaitu mikrofil dan makrofil. Sedangkan berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi dua juga, yaitu sporofil dan tropofil. Mikrofil yaitu bentuk daunnya kecil dan bersisik, tidak bertangkai dan tidak bertulang daun, serta belum memperlihatkan diferensiasi sel. Sedangkan makrofil yaitu daunnya yang besar, bertangkai dan bertulang daun, serta bercabang-cabang, dan selnya telah terdiferensiasi. Sporofil yaitu daun yang memiliki spora yang berfungsi untuk menghasilkan spora, dan tropofil itu yaitu daun yang khusus berfungsi melakukan proses fotosintesis, dan pada daun tropofil ini dia tidak mengandung spora. Nah, ini contoh dari tumbuhan paku yang berdaun kecil atau mikrofil, dan ini dia tumbuhan paku yang berdaun besar. Selanjutnya yaitu reproduksi Pteridophyta. Reproduksi tumbuhan paku ini dia ada secara aseksual atau vegetatif, yaitu dengan stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Gema ini merupakan anakan pada tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora. Yang kedua, secara seksual atau generatif, yaitu melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina. Gametogonium jantan disebut dengan antheridium yang menghasilkan spermatozoid, sedangkan gametogonium betina disebut dengan archegonium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, adapun metagenesis pada tumbuhan paku ini yaitu yang pertama, sporangiumnya ini apabila sudah matang, dia sporanya akan keluar
dan akan jatuh pada tempat yang cocok. Apabila telah jatuh pada tempat yang cocok, maka dia akan tumbuh dan berkembang, kemudian menjadi protalium. Pada protalium ini, dia akan menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan yaitu disebut dengan antheridium yang menghasilkan sperma, dan gamet betina disebut dengan archegonium yang menghasilkan ovum. Nah, sperma yang sudah masak ini, dia akan keluar apabila di sekitarnya ada air, maka dia akan mengikuti air dan menuju kepada ovum. Kemudian, sperma dan ovum ini akan mengalami fertilisasi atau pembuahan yang membentuk zigot. Kemudian zigot berkembang menjadi embrio, sporofit, dan berkembang menjadi sporofit muda dalam gametofit, kemudian akan menghasilkan sporofit atau diploid yang menghasilkan tumbuhan paku dewasa. Nah, di samping ini merupakan skema dari metagenesis tumbuhan paku, yaitu spora mengalami mitosis menjadi protalium, protalium menghasilkan antheridium dan archegonium, yaitu spermatozoid dan ovum. Kemudian spermatozoid dan ovum akan mengalami pembuahan menghasilkan zigot, kemudian zigot ini akan menghasilkan tumbuhan paku. Selanjutnya yaitu klasifikasi Pteridophyta. Yang pertama yaitu paku sejati atau Pteropsida, yang kedua paku purba, Psilopsida, yang ketiga paku ekor kuda, Sphenopsida, yang keempat paku kawat atau Lycopsida. Yang pertama yaitu paku sejati atau Pteropsida. Pada paku sejati ini disebut juga sebagai tumbuhan pakis. Tumbuhan paku jenis ini sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Lalu memiliki daun muda yang menggulung disebut dengan circinat, dan batang paku sejati ini tumbuh di atas permukaan tanah secara tegak dan ada juga yang terbenam ke bawah tanah. Lalu penyebaran sporanya ini dibantu oleh angin ke berbagai daerah. Contohnya yaitu Adiantum suneatum atau paku suplir. Yang kedua, paku purba atau Psilopsida, yaitu tumbuhan ini sudah ada sejak zaman purba dan saat ini ditemukan dalam bentuk fosil. Daunnya ini yaitu berbentuk kecil, bahkan ada yang tidak memiliki daun. Disebut juga sebagai paku telanjang karena sporangiumnya terbuka. Pada paku purba ini tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Namun dia sudah memiliki pembuluh angkut seperti xilem dan phloem. Contohnya yaitu pada Psilotum nudum. Yang ketiga, paku ekor kuda atau Sphenopsida. Bentuk dari paku ekor kuda ini yaitu menyerupai ekor, memanjang, batangnya berwarna hijau dan bercabang, serta berluas dan berlubang di tengah. Nah, lubang di tengah ini berfungsi untuk fotosintesis, contohnya pada Equisetum arvense. Yang keempat, paku kawat, yaitu Lycopsida. Paku kawat atau Lycopsida ini termasuk dalam heterospora, karena dapat menghasilkan dua macam spora, yaitu mikrospora dan makrospora. Daunnya kecil dengan susunan spiral dan memiliki batang seperti kawat. Lalu sporangiumnya akan muncul di ketiak daun dan berkumpul membentuk strobilus. Contohnya yaitu pada Lycopodium clavatum. Selanjutnya yaitu peranan Pteridophyta. Nah, peranan dari tumbuhan paku ini ada yang berperan positif dan ada yang berperan negatif. Pada peranan positif ini yaitu sebagai tanaman hias, contohnya Adiantum dan Aspelenium. Yang kedua sebagai bahan obat-obatan, contohnya Equisetum atau paku ekor kuda dan Chiloporus sebagai obat pusing dan obat luar. Yang ketiga sebagai bahan sayuran, contohnya Marsilea atau semanggi, dan yang terakhir sebagai kesuburan tanah, contohnya Azolla pinnata. Adapun peranan negatifnya yaitu dia sebagai gulma tanaman, contohnya yaitu Salvinia molesta atau kayambang. Yang kedua, gangguan keseimbangan ekosistem akibat perubahan secara dinamika populasi. Nah, mungkin hanya sekian materi dari Pteridophyta atau tumbuhan paku yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.